Semua, jadi setelah kemarin aku bikin tutorial untuk scalping pemula yang level 1, kali ini akan kulanjutkan dengan tutorial scalping yang level 2. Jadi untuk tutorial yang scalping level 1 itu adalah untuk para pemula yang memang belum punya pengalaman sama sekali dalam melakukan trading. Jadi buat kalian yang ketinggalan silahkan cek videonya di link deskripsi. Nah, untuk tutorial scalping yang level 2 ini diasumsikan bagi kalian yang memang sudah punya mungkin sedikit pengalaman, mungkin kalian sudah pernah trading, sudah pernah melakukan jual beli di cryptocurrency. Jadi di video kali ini aku ingin memantapkan lagi untuk teknik kalian. Kalian yang belum menonton video aku yang kemarin, itu saran aku lebih baik ditonton dulu. Jadi supaya video ini bisa nyambung. Takutnya kalau kalian nonton yang ini terus ada misinformasi yang kalian nggak dapatkan. Seperti biasa, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Loncengnya juga bisa diaktifkan, karena aku akan selalu update untuk informasi-informasi terbaru. Oke, jadi poin-poin yang aku sampaikan di video kali ini antara lain yang pertama adalah bagaimana kita memilih koin. Kedua, kita seperti biasa menerapkan money management. Yang ketiga, kita akan menggunakan indikator Bollinger Band dan juga MACD. Dan yang keempat adalah bagaimana bila skenario terburuk terjadi. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ataupun menyikapi ketika mungkin analisa kita salah. Oke, langsung aja masuk ke tutorial yang pertama, yaitu bagaimana memilih koin yang baik untuk dilakukan scalping di level 2 ini. Nah, caranya masih sama seperti video yang kemarin, itu kalian bisa kunjungi untuk coinmarketcaps.com. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Jadi sekarang kalian silahkan pilih untuk 20 koin teratas yang bisa kalian jadikan watchlist. Kalian cukup pilih 5 aja koin yang mana yang kalian suka. Jadi kalau di video yang pertama itu aku sarankan untuk yang top 10 besar aja. Sekarang kalian punya keleluasaan memilih untuk 20 besarnya. Jadi koin-koin yang berada di top 10 itu adalah koin-koin yang rata-rata punya fundamental yang bagus. Jadi cenderung aman dan juga punya market caps yang besar. Jadi teman-teman yang mungkin masih pemula itu lebih safe jika kalian menggunakan koin-koin yang di 10 besar tadi. Nah, sekarang kalau kalian sudah menginjak level kedua ini, jadi kalian punya keleluasaan untuk mencoba hal yang lebih berisiko. Dan tentunya mungkin kalian akan diganjar dengan return yang lebih besar. Silahkan kalian boleh pilih koinnya secara bebas. Plus, satu tips lagi yaitu kalian bisa memanfaatkan untuk mencari koin-koin yang lagi ada event di hari ini. Silahkan kunjungi untuk coinmarketcal.com. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi kalian di sana bisa melihat koin-koin mana saja yang lagi ada event. Nah, biasanya koin-koin yang lagi ada rumor, ada event seperti ini punya kecenderungan naik lebih tinggi daripada koin-koin yang biasanya. Ini dikarenakan karena koin-koin yang ada event itu cenderung lebih diminati oleh banyak investor ataupun trader. Terlebih bila eventnya yang dilakukan itu seperti burning ataupun upgrade dari sistem blockchain ataupun token mereka, sehingga punya kualitas yang lebih baik sehingga mendatangkan lebih banyak investor untuk masuk di koin tersebut. Jadi kalian bisa memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan kalian. Oke, selanjutnya masuk ke step yang kedua, yaitu money management. Teman-teman yang kemarin sudah nonton video aku yang pertama, itu kalian bisa melihat bagaimana kita mengatur money management yang aman untuk para pemula. Nah, untuk di step yang kedua ini, kalian juga bisa sekarang meningkatkan modal kalian yang awalnya kemarin aku sarankan 200 sampai 500 ribu aja. Sekarang kalian bisa tingkatkan jadi 1 juta ataupun 2 juta. Nah, modal yang lebih besar tentunya punya resiko lebih besar dan juga potensi keuntungan yang lebih besar. Tapi kalian harus sadari bahwa kalau semakin tinggi modal yang kalian gunakan, maka beban psikologis kalian juga akan semakin berat. Jadi waktu kemarin, waktu kita pakai modal kecil, kita mungkin loss sedikit, itu kita nggak terlalu merasa bersalah. Tapi bila mana kita menggunakan modal yang besar, tentunya beban dari psikologis kita akan lebih berat. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan manajemen keuangan yang lebih baik lagi. Pertama, pastikan kalian nggak pakai hutang. Yang kedua, jangan all in, semuanya langsung masuk ke satu koin di waktu yang sama. Jadi kalian harus pecah lagi. Jadi kalau misalkan kalian gunakan modal 1 juta rupiah, kalian bisa pecah menjadi 200 ribu 5 kali. Atau kalian juga bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu 300 ribu, 400 ribu. Yang ketiga adalah kita bisa memanfaatkan indikator Bollinger Band dan juga MACD.
Jadi di video kemarin aku sudah jelaskan kalau Bollinger Band itu punya 3 garis. Yang pertama itu garis yang paling bawah, yang tengah, dan yang paling atas. Kalian bisa pasang open posisi buy itu ketika pergerakan dari chart itu melewati dari garis Bollinger Band yang paling bawah. Dan kalian bisa sell itu ketika dia sudah melewati garis Bollinger Band paling atas. Nah, itu tadi yang untuk Bollinger Band. Sekarang yang MACD. Jadi teman-teman, di MACD itu ada 2 elemen penting. Yang pertama itu ada grafiknya, yang kedua ada garisnya. Nah, kalau untuk yang grafiknya ini bisa menunjukkan apakah tren lagi naik atau lagi turun. Jika grafiknya berwarna merah, kemungkinan memang trennya akan dibawa turun. Tapi kalau grafiknya warna hijau, kemungkinan trennya naik. Tapi ada kalanya ketika tren bullish lagi kuat banget, meskipun grafiknya ini warna merah, tetap aja trennya bisa naik. Dan sebaliknya kalau tren bearish lagi kuat banget, meskipun grafiknya warna hijau, itu bisa tetap dibawa turun. Selanjutnya elemen yang kedua yang menjadi penentu kita dalam melakukan open posisi buy atau sell, yaitu adalah garisnya. Jadi pertemuan antara kedua garis dari MACD ini adalah kesempatan kita untuk melakukan open posisi buy dan juga open posisi sell. Untuk open posisi buy dan sell-nya itu nggak bisa ditentukan, jadi nggak kelihatan secara gamblang, melainkan kita harus melakukan analisanya sendiri. Apakah pertemuan kedua garis ini adalah open posisi buy ataupun open posisi sell. Yang paling gampang sih menentukan open posisi buy itu ketika kedua garis yang bertemu itu berada di bawah dari garis tengah ini. Di sini aku berikan garis, jadi ini anggaplah garis tengah. Jadi ketika kedua garis ini bertemu di bawah garis tengah ini, kalian bisa open posisi buy di sana. Tapi ini semua bukan hukum yang baku, jadi semuanya bisa sangat fleksibel. Bisa jadi kalau kalian beli di bawah itu juga bisa dibawa turun. Itu mungkin saja. Tapi saya yakin seiring kalian sudah lebih pengalaman lagi, kalian akan lebih mahir untuk menggunakan MACD ini. Oke, seperti apa cara menerapkannya? Di sini aku sudah ada di chart ETH BUSD. Kalau di sini lihat sudah turun dari garis Bollinger Band yang paling bawah. Grafiknya sudah turun. Teman-teman bisa langsung melakukan open posisi buy di sini. Atau kalau kalian mau mungkin scalping jangka panjang, bisa lihat yang time frame 5 menitnya atau yang 15 menit. It's okay, terserah kalian. Di sini aku akan langsung open posisi buy karena sudah melewati garis Bollinger-nya. Jadi aku langsung pasang harga. Oke, di sini aku coba beli sedikit aja. Jadi aku asumsikan kalau dia akan turun sampai 3131. Jadi langsung open posisi buy. Aku lihat dulu grafik yang 1 menitnya, apakah dia akan dibawa turun ataupun ditahan di trend line yang tengah itu, ataupun di garis MACD yang di bagian tengah itu. Karena bisa juga kalau pergerakan chart itu malah ditahan di garis yang kuning itu, garis yang di tengah. Jadi dia nggak dibawa turun tapi malah ditahan di sana. Tapi kita nggak tahu, kita lihat yang time frame 1 menitnya. Nah, di sini ternyata masih turun, pergerakan masih turun, tapi nggak tahu apakah sampai di 3131. Sekarang masih 3143. Kita akan sama-sama menantikan di titik mana dia akan berbalik arah. Nah, kalau teman-teman sudah tahu titik berbalik arahnya, itu kalian bisa aja langsung pasang open posisi buy. Jadi di sini sementara masih di bawah turun dari garis tengah Bollinger Band. Jadi kita masih menantikan sampaikah dia di 3131 seperti yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, untuk stable coinnya kalian bisa pakai bebas USDC, USDT atau BUSD kalau kalian pakai Binance atau toko kripto. Itu sama-sama aja sebenarnya. Jadi di sini aku pakainya yang BUSD. Oke, di sini time frame 5 menit masih di bawah turun, tapi sepertinya sudah mulai ada penolakan. Jadi coba kita lihat yang time frame 1 menitnya. Jadi di sini aku sudah pasang untuk favoritnya ya. Jadi pembelianku, aku cek dulu pembeliannya apakah sudah match. Oke, di sini aku coba masuk lagi di Ethereum. Oh, ternyata sudah ada penolakan teman-teman. Jadi di sini sudah mulai ada candle warna hijau. Itu berarti ada penolakan keras untuk dibawa turun lagi. Jadi di sini kita bisa open posisi buy. Kita lihat dulu untuk grafiknya, MACD-nya. Oke. Di MACD-nya belum bertemu, tapi sepertinya akan dibawa naik. Teman-teman bisa mulai untuk spekulasi open posisi buy-nya di sini.
Jadi kalau dilihat dari MACD-nya, dia sudah di bawah turun dan dia berada di grafik yang warna merah, dan sepertinya memang akan dibawa naik lagi. Oke, tanpa lama-lama lagi, sekarang open posisi buy. Ini jual, sorry, kita klik dulu yang buy-nya. Oke, kita klik yang buy, kemudian kita coba untuk lakukan beli sedikit aja deh. Jadi yang tadi itu yang aku pasang di 3131 ternyata belum match, karena memang nggak dibawa turun. Akhirnya aku coba pasang di harga sekarang. Oke, kita lihat apakah akan dibawa naik atau malah kena prank. Jadi meskipun kita sudah menggunakan indikator-indikator seperti ini, memang ada kalanya analisa kita itu salah, prediksi kita itu salah, sehingga di sanalah pentingnya kita melakukan money management. Jangan all in, jangan all in. Please, kalau kalian masih pemula jangan all in. Ini kalau kalian nyangkut, sudah terlanjur nyangkut, itu susah, bener susah. Jadi ada baiknya kalian nggak all in. Jadi di sini aku sudah beli sedikit dan ternyata grafiknya dibawa naik. Sehingga kita, oke, kalau dilihat dari MACD-nya, dua garis line ini sudah mau bertemu. Ketika kedua garis ini mau bertemu, maka itu sebenarnya posisi yang aman untuk beli. Tapi tadi aku coba beli di posisi yang nggak aman. Jadi aku coba untuk berspekulasi di sana. Teman-teman, kalau mau yang aman itu ada baiknya untuk menunggu kedua line dari MACD itu bertemu dulu. Oke, di sini aku lihat untuk pemesananku. Pemesanan yang pertama yang di 3131 ternyata tidak match, dan pemesanan yang kedua sudah match di 3143. Oke, good. Ya, yang ini bisa di cancel aja karena dia nggak match juga. Jadi di sini pergerakannya masih di bawah naik. Oke, kita akan lihat sampai mana dia naik. Kalau kita bisa berspekulasi, kita tinggal lihat untuk upper dari Bollinger Band. Kita bisa jual di uppernya. Kalau nanti seandainya dia tembus dari sana, teman-teman sudah bisa langsung match dan kalian nggak ketinggalan untuk sell-nya. Jadi di sini trennya kebetulan lagi naik ya, keren banget sih. Baru buka exchange terus langsung dapat yang seperti ini. Oke, ini lagi berusaha untuk naik. Volumenya nggak terlalu tinggi sih. Ini sudah sangat tinggi, oke. Volumenya tiba-tiba naik dan kedua garis ini sudah bertemu ya. Jadi sebenarnya di pertemuan kedua garis ini adalah kesempatan kita untuk membeli. Tapi kebetulan aku beli tadi itu langsung dibawa naik, jadi nggak masalah sih. Oke, ini lagi naik. Sekarang kita lihat untuk chart di time frame 5 menitnya. Sudah mau. Oke, jadi di sini untuk uppernya ada di 3169. Aku coba untuk pasang open posisi sell-nya di 3170. Jadi kita lihat apakah nanti akan match. Aku jual semuanya. Jadi langsung jual. Terus kita tinggal tunggu apakah memang akan dibawa naik atau justru dibawa turun. Oke. Kita kembali lagi. Oke, sudah semakin dekat ke 3170 teman-teman, tapi dibawa turun lagi ke 3166, sekarang ke 3167. Sedikit lagi mungkin akan mencapai, sedikit lagi, yes, sudah capai. Kita sudah berhasil menjualnya di target profit kita. Jadi pergerakan chartnya terlihat masih kuat, sepertinya tren masih akan naik lagi. Nah teman-teman, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, kalian sudah berhasil sell, itu jangan kalian kejar. Misalkan ini pergerakannya masih tetap tinggi, oke, sepertinya aku bisa tahan diri tadi untuk tidak menjualnya, tapi ternyata pergerakannya lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Jadi ini pergerakannya sudah ke 3177, 3179 untuk grafik tertingginya. Jadi teman-teman, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, kalian harus tahan diri kalian. Jangan memaksakan diri untuk masuk saat kondisi lagi naik seperti ini. Karena kalau kalian paksakan untuk masuk, itu adalah awal mula kalian itu akan nyangkut di sana. Jadi pengalamanku berkata seperti itu. Kita lihat sih apakah akan naik terus atau akan merah setelah ini. Jadi kalau kalian seandainya beli di waktu sekarang ini, di waktu yang lagi tinggi, itu besar kemungkinan kalian akan nyangkut sih.
tapi kita nggak tahu. Kita lihat ke depannya. Oke, ini cukup tinggi sampai 3190, tapi aku jualnya di 3170 tadi. Harusnya bisa lebih sabar ya. Oke, ini sudah mulai ada gejala-gejala pembantaian di sini. Oke, mulai ada penolakan untuk naik, dan pergerakannya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kalian sudah punya analisa yang tepat, sudah waktunya kalian jual, ya jual. Kalau misalkan pergerakan sudah terlanjur tinggi, jangan masuk. Tunggu nanti kalau grafiknya sudah turun lagi. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu bagaimana jika seandainya skenario terburuk terjadi. Nah, teman-teman, di sini tadi aku sudah sarankan kalian untuk memilih koin-koin yang ada di top 20 terbaik ataupun tertinggi di coin market caps, dan juga kalian punya opsi lain untuk memilih koin-koin yang lagi ada event. Nah, bila mana tadi kalian sudah membeli koin-koin yang ada di 20 market caps terbesar itu, mungkin kalian lebih safe di sana, karena gimana pun juga koin-koin tersebut juga sudah memiliki market caps yang besar, sehingga untuk pergerakan naik turun harganya itu diatur oleh banyak sekali orang, sehingga cenderung lebih stabil. Nah, beda cerita kalau kalian pilih koin yang lagi ada event. Ya, kalau kalian masuk koin dengan fundamental yang baik sih nggak apa-apa. Kalau kalian belinya koin-koin micin misalkan, ya ini bisa jadi masalah. Nah, kalau kalian belinya koin micin, itu sebaiknya kalau analisa kalian salah, langsung cut loss. Tapi kalau kalian beli koin dengan market caps yang besar, kalau misalkan turun, itu kalian bisa lakukan average down. Ingat prinsip yang pertama tadi, kita jangan all in di satu koin. Kita baiknya kita cicil. Kalau turun, kita cicil. Nanti ketika pergerakan sudah naik, itu langsung sell. Nah, bila mana kalian sudah menerapkan untuk poin-poin yang aku sampaikan tadi, kemungkinan memang kalian akan cuan di sini. Oke deh, selamat mempraktekkan tips yang aku berikan. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kalian juga bisa join di grup komunitas kami di Telegram. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke deh, jangan lupa kalau kalian suka konten ini untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mau belajar scalping. Dan di video berikutnya aku akan bikin untuk tutorial scalping level ketiga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga. Akhir kata, saya Andre, makasih.